Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasih-Nya. Semua berjalan pada alurnya sebagaimana mestinya. Kelahiran Yesus Kristus memberi harapan baru. Kasih Allah dinyatakan, keselamatan dianugerahkan, sukacita diberikan. Semua tercipta kasih-Nya. Semua terpelihara. Semua hidup dalam hangat rengkuhan kasih-Nya. Juru selamat dunia, damai telah datang. Marilah kita sambut dan rayakan kelahirannya dengan hati yang bersuka cita. Ibadah hari Natal ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kita merupakan pengikat yang mempersatukan di tengah berbagai perbedaan, penderitaan, dan ujian iman yang dihadapi dan dialami oleh orang percaya.
Kita rapuh, namun kasih Allah merengkuh lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasih-Nya pada kita. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11-14. Mari kita sambut dan berhimpun untuk menyembah dan bersukaria. Bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami.
Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, ya Tuhan, ampunilah kami. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu, ya Allah. Anugerah pengampunan-Mu memampukan kami untuk menghayati hari Natal dalam karya keselamatan-Mu. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Pencipta, yang senantiasa kami puji, kami sembah
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di kesejukan dan keceriaan pagi ini ya Tuhan, di saat kami masih diberi menikmati kesempatan hidup, bahkan diberi kesempatan untuk menghayati peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan kami untuk beribadah, mengingat peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di hari Natal yang kudus ini. Kami jemaat Tuhan GKJ Beringin, khususnya wilayah Karanglo, di tengah-tengah kesukacitaan dan harapan kami pada Tuhan, di tengah-tengah kami boleh memuji, mengagungkan Tuhan dalam ibadah Natal ini. Kini kami rindu Tuhan menyapa kami lewat pemberitaan firman. Karena firman-Mu itulah ya Tuhan, menjadi kekuatan kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah kami boleh melihat kehidupan ini betapa baik. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun dan memampukannya berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama bagi yang membawa Alkitab, meskipun sudah ada di layar, kita akan melihat 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Jadi kita masih diberi kesempatan menikmati sekaligus menghayati ibadah Natal di tahun 2021. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tapi iman kita, Natal selalu membawa harapan. Amin. Dan tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita renungkan, siapapun kita, DNA-nya, ya, pada dasarnya dalam bahasa sederhana tidak bisa hidup sendiri. Saya mau tanya, siapa yang bisa hidup sendiri, tidak butuh orang lain? Mau mempunyai harta yang berlimpah, mau mempunyai apapun, saya yakin membutuhkan orang lain. Benar? Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak ada, siapapun, apapun yang dimiliki. Nah, kalau pagi ini PGI dan KWI di Natal 2021 memberi tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, pasti ada latar belakangnya. Nah, tadi malam menggumuli dari sisi yang lain. Ada ayat Alkitab yang sering dijadikan banyak pendeta untuk khotbah pernikahan, yaitu di Kejadian 2 ayatnya yang 18, Tuhan berfirman mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya, Tuhan sendiri berbicara tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini sering dipakai di khotbah-khotbah pernikahan.
Tetapi saya kemudian menghayati lagi dari sisi yang lain. Tuhan tahu betul apa yang dibutuhkan manusia, ada pihak lain yang mendukung kehidupannya. Tetapi karena dosa kemudian rusak relasi atau hubungannya. Tatkala manusia itu atau Adam itu jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa, diceritakan secara singkat saling menyalahkan. Ya, Adam menyalahkan karena digoda perempuan itu, ditawari perempuan itu menyalahkan ular atau iblis. Relasi hubungannya mulai rusak. Bahkan seterusnya kita melihat hubungan manusia itu rusak tatkala anak mereka, Kain, membunuh Habil adiknya. Jadi hubungan antar manusia sendiri sebetulnya sudah rusak karena dosa sejak perjanjian lama. Mengerikan. Dan Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan juga punya rencana. Ada sesuatu yang ingin dikaryakan. Ya, untuk melihat sampai sejauh mana manusia itu taat apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak taat. Ternyata dalam kejadian itu manusia tidak taat, yang akhirnya jatuh dalam dosa, kemudian merusak relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Hubungan itu rusak. Demikian juga dalam kehidupan kita, orang beriman. Ya, saya kadang sedih juga, meskipun sisi kanan saya, kiri saya itu berbeda kadang. Kalau mendengar lagu, diikuti ya, biar tidak tegang. Ku kasih kau. Kurang semangat ya. Dengan kasih Tuhan. Ku kasih. Apa benar saudara mengasihi saudara dengan kasih Tuhan? Tanda tanya besar. Akhir-akhir ini kehidupan manusia tidak lepas dari kepentingan, tidak lepas dari ego yang ada dalam dirinya. Manusia penuh dengan kepentingan pribadinya, manusia penuh dengan bahkan, mohon maaf, sesuatu yang palsu. Sehingga lagu itu kadang, ini lagu bagus, tapi di hati itu kadang nangis. Oh, saya belum mampu mengasihi dengan kasih Tuhan. Saya mengasihi orang-orang yang juga mengasihi saya. Benar? Benar dah? Saya akan mengasihi karena dia juga mengasihi. Padahal kasih Tuhan itu biarpun dikecewakan, Tuhan tidak akan menyakiti kita. Nah, inilah yang disampaikan sejatinya kepada Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Kalau kita membaca pasal 1, ada di Pontus, ada di Galatia. Di sana dikatakan tidak hanya 2 tempat, tetapi beberapa tempat, Kapodokia, Bitinia. Mereka orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi karena iman percayanya kepada Kristus, mereka harus bergumul dengan segala kesulitan dan penderitaannya karena iman percayanya. Nah, kalau kita lihat, di 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kehidupan iman mereka terkoyak ya, dengan berbagai macam situasi, dan di ayat 22 yang menjadi dasar khotbah, menjadi dasar tema kita, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Apa artinya? Menyucikan diri artinya Petrus sedang mengingatkan, kamu sudah hidup dalam pertobatan.
Artinya lagi kamu sudah hidup dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang dialami mereka, kesulitan, pergumulan, dan segala sesuatu yang membuat mereka sedih, Petrus mengingatkan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Meskipun jemaat mengalami situasi yang sulit, berbagai macam pencobaan dan penderitaan, kasih itu dilarang hilang. Jangan sampai kamu hilang kasih yang ada padamu, kata Petrus dalam bahasa sederhana. Nah, lalu apa kaitannya dengan konteks kita hidup saat ini di tahun 2021? Kalau nuruti hati, nuruti perasaan, kita semua sedang bergumul dengan situasi yang sulit. Ya. Dampak pandemik yang hampir 2 tahun ini tidak bisa kita menutup mata, ada banyak hal yang membuat kita tidak punya alasan, ya. Mau tidak mau harus mengalami sesuatu yang sulit. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu bahkan ada yang menderita, mungkin kita dipanggil untuk tetap memiliki kasih yang tulus. Kita dipanggil untuk berbagi kasih yang sudah kita terima itu. Karena Natal itu sebetulnya kasih yang diberikan oleh Allah. Ya, tadi di berita anugerah tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya, sejatinya lahirnya Yesus, Allah yang menjadi manusia itu inti, keywordnya itu kasih. Allah sudah berbagi kasih, dan kita dipanggil di tengah-tengah situasi yang mungkin selama ini kita abai untuk membagikan kasih itu sebagai wujud persaudaraan. Ya. Jadi Natal tahun ini lebih banyak kita diajak berefleksi sampai sejauh mana kasih Tuhan itu kita wujudkan. Sehingga tatkala menyanyikan lagu tadi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kita tidak diliputi motivasi dan kepentingan dari kita sendiri, tetapi karena kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan. Meskipun mungkin kita dikecewakan, mungkin kita disakiti, mungkin kita mengalami sesuatu yang pahit, tetapi kasih Tuhan itu tetap kita bagikan. Apapun bentuknya. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Dan selamat Natal tahun 2021 menyambut tahun baru 2022 dengan keyakinan dan harapan Tuhan memberi yang terbaik bagi umatnya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mohon izin saya membuka masker. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayangkan sakramen baptis anak. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah, dan Allah alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan satu, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Kedua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa
3. Dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. 4. Dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara yang membaptiskan anak dipersilahkan berdiri, yaitu Bapak Hendro Cahyono dan Ibu, yaitu Ibu Hana Priscilla Putri. Supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? 2. Apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh, sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya dan menjalani hidup baru? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Hendro Cahyono dan Ibu Hana Priscilla Putri? Terima kasih. Yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Eliana Axela Hanendra Putri, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Boleh berdiri. Menghadap ke jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah
Saya tak pegang sebentar. Eliana. Ya, inilah Eliana, cucu dari Bapak Kriagono, ya, yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tuanya yang membaptiskan, agar anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ini sebagai tanda baptis, majelis akan menyerahkan surat tanda baptis, dipersilakan. Silakan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kesukacitaan Natal, persembahan pujian dari Komisi Wanita Jemaat GKJ Beringin Wilayah Karanglo. Karena dari
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kami boleh merasakan sukacita Natal. Pagi ini kami bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang oleh karena peristiwa alam harus menanggung penderitaan, menanggung beban hidup, baik yang karena korban bencana alam, peristiwa Semeru di Lumajang, banjir di beberapa tempat, dan segala peristiwa yang mendukakan kehidupan manusia. Kami memohon kiranya Tuhan campur tangan atas segala upaya baik pemerintah, LSM, dan juga gereja-gereja yang telah ambil bagian untuk membantu kehidupan mereka. Kami percaya itu semua wujud kasih Tuhan bagi mereka yang saat ini membutuhkan. Hamba-Mu juga mendoakan di tengah-tengah kami boleh beribadah dan merasakan sukacita Natal, kami tetap teringat pada pribadi-pribadi yang saat ini membutuhkan jamahan Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami akar kepahitan hidup oleh karena berbagai macam peristiwa dan kekecewaan, kiranya Tuhan ubah menjadi kesukacitaan. Tuhan berikan pencerahan dalam kehidupannya, sehingga Natal benar-benar membawa terang hati dan juga terang kehidupan setiap kami, khususnya yang saat ini membutuhkan jamahan Tuhan. Kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah dan juga nanti sore, biarlah boleh berjalan dengan lancar dan aman. Mendoakan bagi bangsa dan negara kami yang sudah mengupayakan pemerintahan kami untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berkati para pemimpin kami. Dan kami juga mendoakan baik kepolisian maupun TNI yang saat ini berjibaku ikut mengamankan dan menjaga suasana Natal. Biarlah mereka juga merasakan kegembiraan bersama-sama dengan kami. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan pribadi-pribadi, biarlah boleh merasakan Natal tahun ini di tengah-tengah situasi yang boleh kami hayati masih sulit, tetap mampu melihat ada harapan bersama Tuhan, ada kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan. Kami serahkan GKJ Beringin, baik wilayah Karanglo, Sombron, Wonorejo, Ngajaran, biarlah menjadi bagian kehidupan kesaksian iman Kristen di mana Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita Natal telah dikumandangkan kepada dunia. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, marilah kita wujudkan melalui persembahan khusus hari ini, sebagaimana para majus yang turut bersukacita saat mendengar berita Natal yang demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Tuhan Allah sumber berkat kehidupan kami, segala puji hormat kami naikkan ke hadirat-Mu, karena hanya Engkau yang layak kami puji serta kami sembah. Di hari yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bersyukur untuk sukacita besar yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur karena kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Dan bersyukur untuk harapan baru di dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami ini ya Tuhan kami haturkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, memberkati, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk berbagi kasih, melayani sesama kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai ibadah kami yang sejati. Mampukan kami mempersembahkan hidup kami untuk membagikan cinta kasih Tuhan, menggerakkan persaudaraan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat sampai di rumah, berkumpul dengan keluarga besar kami, membawa sukacita Natal yang dari Tuhan. Ucapan syukur dan doa kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akhirnya
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi daging. Terpujilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.